Selamat sore, sedang berjumpa kembali. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar tentang sistem operasi. Baik, langsung saja kita masuk ke PPT-nya. Baik, di dalam konsep sistem operasi ada 5 option, yaitu manajemen proses, manajemen memori, manajemen input dan output, manajemen file, dan security. Oke, berbicara tentang proses. Proses di dalam materi tersebut, proses merupakan konsep utama sistem operasi. Jadi dalam sistem operasi itu pasti ada proses di mana kita melakukan sistem operasi. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau sedang dieksekusi. Suatu proses itu memerlukan resource pada saat eksekusi CPU atau Central Processing Unit, type, memory, files, dan input-output device. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, yaitu proses creation dan selection, proses suspension block dan resuming, mekanisme, sinkronisasi antar proses, komunikasi antar proses, dan deadlock. Tentu, suatu proses jika terjadi interrupt maka akan dihentikan sementara, dan jika akan dieksekusi kembali maka akan dimulai dari state terakhir saat dihentikan. Pada sebagian sistem operasi, informasi tiap proses disimpan pada tabel proses. Jadi pada setiap dalam sistem operasi itu, informasi itu pasti disimpan pada tabel proses. Nah, tabel proses itu tuh dia berbentuk array atau linked list. Kunci pengaturan proses itu adalah mekanisme penciptaan proses, mekanisme penciptaan perhentian proses. Jadi dua kunci, yaitu kunci pengaturan proses itu mekanisme penciptaan proses dan mekanisme penghentian proses. Suatu proses itu dia bisa dikatakan sebagai parent proses bila mana proses tersebut bisa menciptakan satu proses baru. Jadi ketika kita menciptakan salah satu proses yang baru, itu tuh bisa menciptakan satu proses yang baru sebagai parent proses. Nah, suatu proses dikatakan sebagai child proses, hasil penciptaan dari parent proses, dan child proses bisa menciptakan proses yang baru lagi. Baik, di sini ada strukturnya. Nah, di dalam proses itu ada dua bagian, yaitu user identification atau UID dan group identification. Nah, apa pengertian dari user identification? User identification itu atau biasa user ID ya, atau username itu biasa merupakan serangkaian huruf yang merupakan tanda pengenal untuk masuk dan mengakses internet. Sedangkan untuk group identification itu tuh sama seperti jenisnya itu bar, hanya saja jenis ini tuh hanya digunakan apabila gambar memuat lebih dari satu orang. Sedangkan memori, berbicara tentang memori sebagai tempat penyimpanan instruksi data dari program. Itu 3, storage yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi Central Processing Unit. Terdiri dari array of words bytes yang besar. Address digunakan untuk mengakses data shared oleh CPU dan input-output device. Umumnya memori bersifat volatile, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Jadi umumnya itu memori itu bersifat volatile. Nah, jika isi itu akan hilang jika komputer dimatikan. Dari data-data dari user memory itu, jika komputer tersebut dimatikan berarti akan hilang. Selanjutnya kita masuk ke manajemen memori. Nah, melacak pemakaian memori, siapa dan berapa besar, memilih program mana yang akan diupload ke memori, alokasi dan relokasi memori fisik untuk program. Selanjutnya IOS. Kita akan melihat tentang IOS. I atau O, input dan output, sering disebut device manager. Itu menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam, open, read, write, dan close. Jadi jika teman-teman tidak mengerti apa itu I atau O nya artinya input atau output. Nah,
Contohnya itu seperti user menggunakan operasi yang sama untuk read file pada hard disk, yaitu CD-ROM dan floppy dan disk yang sama. Komponen OS untuk sistem input dan output. Buffer itu ada buffer, polling, dan menyediakan driver. Buffer itu menampung sementara data dari ke input output device, dan polling melakukan skill loading pemakaian input output sistem budaya yang lebih efisien atau dalam kurung antrian dan sebagainya. Sedangkan itu menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci, yaitu yang detail untuk hardware atau perangkat keras input output tertentu. Sekarang file, kumpulan file informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat file tersebut. File dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, directory, volume, dan lain-lain. Sebelum file dibaca, file harus dibuka lebih dahulu. Jadi sama seperti teman-teman, seperti kita mau membuka file itu tuh kita harus membaca dulu sebelum kita menggunakan file tersebut. Harus ditutup. Setelah digunakan file tersebut harus ditutup. Metode yang digunakan untuk mengelompokkan file secara bersama yaitu menggunakan konsep directory. Nah, sistem kalau menyediakan perintah untuk membuat directory, itu menghapus directory, menempatkan file ke suatu directory, dan menghapus isi file dari suatu directory. Pada konsep directory dikenal ada dua path name, yaitu absolute path name dan relative path name. Apa itu absolute path name? Path yang terdiri dari list directory, dimulai dari root directory yang harus dikunjungi untuk mengakses suatu file dengan menggunakan slash sebagai pemisah antar directory. Relative path name yang tidak dimulai dengan slash karena setiap proses selalu mempunyai CWD, yaitu current working directory. Ini adalah sistem keamanan atau security system. Nah, jenis akses yang bisa dilakukan oleh seseorang pemakai pada suatu file, proses, atau mesin. Jadi jenis akses ini tuh dilakukan pada orang yang memakai file, proses, atau mesin. Nah, sistem keamanan pada Unix ini lebih baik daripada Microsoft DOS, di mana di Unix setiap file mempunyai tingkat keamanan sendiri-sendiri. Nah, ini adalah keterangannya, kode-kodenya. Nama file atau directory, jam, waktu, tanggal, bulan, grup, pemilik file, dan kode keamanan. Kode keamanan di breakdown seperti di bawah ini, teman-teman bisa lihat. Di sini adalah kode-kode di mana untuk keamanan tersebut. Misalnya kode min, arti dari nama file. Sedangkan digit ke 1 kode min artinya, nah, arti dari kode 1 kode min, digit ke 1 kode min itu nama file. Sedangkan digit ke 2, 3, dan 4 kode RWX. Apa itu panjangan dari RWX? Artinya hal yang dimiliki adalah R read, W write, dan X execute. Sedangkan digit ke 5, 6, dan 7 kodenya adalah R min X. Artinya tuh hak yang dimiliki oleh anggota adalah read dan execute. Sedangkan digit ke 8, 9, dan 10 kodenya tuh min dan X. Artinya hak yang dimiliki oleh orang lain adalah hanya eksekusi saja. Termasuk. Sedangkan pada sistem operasi DOS, apa itu DOS? Panjangan dari DOS, Disk Operation System. Itu sistem keamanan diatur dengan menggunakan perintah attrib. Apa itu attrib? Attrib adalah komen yang berfungsi untuk menampilkan, mengatur, atau menghapus atribut yang dimiliki file-file atau folder-folder tersebut. Jadi attrib ini tuh dia berfungsi menampilkan, selain menampilkan file, dia juga bisa menghapus atribut yang dimiliki oleh file-file tersebut atau di dalam folder tersebut. Pada DOS hanya dikunci pada jenis filenya dan foldernya saja tanpa memandang user yang menggunakan. Pada kebanyakan sistem operasi Unix dan MS-DOS piranti, input dan output dinyatakan sebagai suatu file abstrak. File abstrak ini dinyatakan dengan istilah special file. Ada dua jenis special file, yaitu block special file, karakter special file. Block special file ini digunakan untuk piranti input dan output yang terdiri dari sekumpulan blok dengan alamat random. Contohnya itu seperti disk. Dan sedangkan untuk karakter special file digunakan untuk mode piranti input output yang terdiri dari aliran karakter, misalnya line printer, interface network, dan terminal.
gambar di atas, jika akan diakses file proses DOC, maka absolute path name-nya adalah data, kuliah, operasi, dan proses DOC. Teman-teman bisa lihat di sini ada data, kuliah, operasi, proses DOC, dan tujuan utama. Nah, itu contoh umumnya. Dan juga jika diimplementasikan dalam DOS, maka hasilnya itu CD, data, kuliah, dan operasi. Nah, ini contoh umum lain lagi dari relative path name yang tadi. Dari gambar di atas, jika dicari relative path name-nya dengan CWD adalah data, kuliah, dan tujuannya adalah proses DOC ini, maka relative path name-nya adalah itu operasi dan proses DOC itu adalah relative path name-nya. Jika diimplementasikan, maka hasilnya adalah data, kuliah, dan CD operasi. Kita masuk ke sistem call. Apa itu sistem call? Instruksi tambahan yang menghubungkan sistem operasi dengan program yang dibuat oleh pemakai. Dan tujuan dari sistem call tersebut itu adalah dia mengakses komponen-komponen utama dalam sistem operasi. Nah, sistem call bersifat machine dependent, bergantung pada hardware atau jadi sistem call ini tuh mesin itu dia bergantung pada salah satu perangkat keras. Dan sistem call itu dibuat dengan bahasa C. Program yang memanggil sistem call adalah sistem operasi, yaitu editor, compiler, dan command interpreter shell. Bukan bagian dari sistem operasi, tapi sangat penting dan sering digunakan. Jadi editor, compiler, dan command shell ini memang dia bukan bagian dari sistem operasi tersebut, tapi dia itu sangat penting sekali untuk digunakan dalam sistem operasi. Nah, shell bukan bagian dari sistem operasi, tapi merupakan interface antar pemakai dengan sistem operasi. Pada saat pemakai login, shell akan running. Shell juga mempunyai standar input dan standar output yang dimulai dari from s atau percent. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah kode programnya. Shell pada DOS biasanya disebut dengan from command. Dalam from command ini bisa kita mengetik salah satu program-program yang ingin kita running. Nah, di sini jika tidak mengenal perintah-perintah, kita tidak akan dapat mengerti apa yang kita lakukan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam from command ini, kita harus tahu dulu perintah-perintah apa yang mau kita masukkan ke dalam. Jika kita tidak tahu, apa yang akan kita lakukan begitu. Nah, begitu juga pada MikroTik. MikroTik itu merupakan salah satu sistem operasi khusus untuk manajemen jaringan. Jadi MikroTik ini tuh dia merupakan sistem operasi yang khusus dan spesial untuk manajemen jaringan. Nah, di sini MikroTik itu berbasis DOS. Sehingga jika kita tidak mengerti perintah MikroTik, kita tidak akan mengetahui tindakan apa yang kita lakukan. Jadi MikroTik ini tuh kita harus mengerti dulu cara penggunanya bagaimana. Kalau kita tidak tahu cara penggunaan dan pemakaiannya bagaimana, kita juga tidak akan mengetahui tindakan apa yang kita lakukan selanjutnya. Nah, untuk strukturnya sistem operasi itu tuh struktur operasi itu dibagi menjadi empat bagian yang besar dalam sistem operasi. Yang pertama, monolithic sistem monolitis, layered system lapisan, virtual machine sistem mesin maya, client server. Multi system pada dasarnya adalah konstruksi tanpa semua komponen 50. Nah, monolithic system pada dasarnya adalah konstruksi tanpa struktur, semua komponen SO bercampur jadi satu. Pada sistem ini, sistem operasi dibuat sebagai sekumpulan prosedur. Nah, setiap prosedur itu dapat memanggil prosedur yang lainnya kapanpun diperlukan. Contohnya itu seperti SMS. Itu tidak ada pemisahan yang jelas antara aplikasi dan SO. Ini adalah strukturnya. Untuk utility prosedur, ini merupakan program dasar untuk mengendalikan sistem komputer dan mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh service prosedur. Misalnya mengambil data dari program komputer. Nah, service prosedur menjalankan fungsi pemanggilan prosedur dan yang harus diaktifkan. Jadi dalam menjalankan di dalam service prosedur ini, kita harus memanggil prosedur-prosedur mana yang harus diaktifkan dalam menjalankan fungsi tersebut. Nah, main prosedur itu dia berfungsi untuk memanggil
dimana lapisan atas hanya bisa memanggil lapisan yang ada di bawahnya. Jadi layer system ini itu dia tuh dimana lapisan yang ada di atas hanya bisa memanggil lapisan yang ada di bawahnya. Nah, makin ke bawah lapisan makin mendekati lapisan hardware atau perangkat keras. Jadi setiap layer sistem ini tuh semakin dia ke bawah maka lapisannya makin mendekati lapisan perangkat keras. Nah, konsep ini secara umum disajikan oleh Multiplex Information dan Computing Service dengan sistem operasi time sharing. Apa itu Multix? Multix adalah dia seperti apa ya? Dia itu memiliki fitur yang digunakan untuk menghasilkan ketersediaan tinggi. Nah, dia tuh mirip seperti layanan, contohnya kita ambil telepon. Dia itu seperti telepon. Dia itu memiliki sejumlah mekanisme standar untuk memungkinkan para insinyur untuk menganalisis kinerja sistemnya begitu. Kalau itu pengertian sedikit dari Multix. Nah, di sini kita bisa lihat layer 0, processor allocation dan multiprogramming. Layer 1, memory dan RAM management, operator process communication, input output management, sampai level 5 di operator. Layer 0 berkaitan erat dengan alokasi prosesor ke suatu proses. Nah, perpindahan antar proses tidak terjadi interupsi atau kuantum yang waktu telah habis. Layer 1 sebagai tempat pengaturan memori. Nah, layer ini mengalokasikan ruang di memori utama untuk suatu proses dan mengalokasikan pada disk untuk menyimpan bagi proses fetch. Bila memori utama tidak cukup, nah bagian program yang aktif ditempatkan di memori utama sedangkan yang tidak aktif di dalam disk. Nah, layer ini mencari pack mana yang sudah waktunya dibawa ke memori utama untuk dieksekusi. Sedangkan layer 2 itu menangani komunikasi antar proses dengan operator monitor dengan cara melewatkan parameter data. Sedangkan layer 3 mengatur piranti input output dan menyimpan informasi dan dari piranti input output. Sedangkan layer 4 lokasi di mana program pemakai berada. Pemakai tidak perlu risau dalam proses memori, terminal maupun pengaturan input output. Semuanya telah ditangani pada lapisan di bawahnya. Jadi pada layer 4 ini tuh kita tidak boleh risau atau khawatir karena di mana lokasi program pemakai berada itu sudah diproses oleh memori, terminal maupun pengatur input output. Jadi semua itu sudah ditangani pada lapisan yang ada di bawahnya. Dan layer 5 adalah proses operator. Nah, sistem virtual machine. Pada sistem ini semua pemakai seolah-olah memiliki komputer sendiri-sendiri. Secara fisik hanya ada satu komputer saja, tetapi secara logik ada beberapa komputer. Nah, sistem maya disebut dengan CPM atau Conventional Monitor System. Pada tahun 1979 itu dikembangkan menjadi VM 370, di mana pengembangannya itu didasarkan pada dua, yaitu sistem sharing yang menyediakan sistem multiprogramming dan menyediakan extended machine dengan interface yang lebih baik dari perangkat keras hardware sebenarnya. Ini adalah struktur dari VM 370 dengan CMS. Dapat dilihat pada gambar. Ini adalah contohnya di bawah ini. Ini adalah instruksinya dari CMS masuk, CMS sistem cloudnya masuk di VMM itu 370 bar hardware ya, perangkat keras. Dan untuk model client server, karena pengembangan zaman itu semakin besar dan kompleks, kernel berisi fungsi-fungsi dasar dari sistem operasi dan menangani komunikasi antara klien dan server, yaitu dengan cara membagi-bagi sistem operasi menjadi beberapa bagian. Semua server berjalan dalam user mode. Hal ini menyebabkan server tidak dapat diakses secara langsung menuju hardware. Nah, ini adalah contoh strukturnya. Di user mode dari proses client, proses server, terminal server, ya, kernel. Ini untuk mendapatkan pelayanan, maka proses client mengirim permohonan request ke proses server. Kemudian server akan melaksanakan pekerjaan yang diminta. Selanjutnya akan mengirimkan hasilnya ke klien. Baik, untuk teknik pengelolaan perangkat keras atau hardware adalah suatu cara pengelolaan perangkat keras hardware yang dilakukan sistem operasi. Itu ada 7 teknik pengelolaan hardware atau perangkat keras, itu ada 7. Pertama adalah sistem
job, sistem batch processing, teknik spooling, teknik time sharing, sistem multi-processing, sistem multi-programming, dan sistem real-time. Pertama, sistem single job. Mekanisme yang terjadi adalah input masuk ke progress, kemudian dieksekusi, dan hasil eksekusi dikeluarkan sebagai output. Nah, cara ini sangat kuno karena CPU hanya dapat mengeksekusi satu job setiap saat. Ini adalah strukturnya dari input, sequential process, dan output. Sedangkan sistem batch processing, pada sistem ini job-job dikumpulkan dalam grup-grup batch. Jadi sekali suatu job running, maka job tersebut secara penuh mengontrol mesin, dan kontrol baru dikembalikan ke sistem operasi bila job tersebut telah selesai. Jadi di dalam job running itu, di dalam secara penuh setiap mesin mengontrol mesin, dan kontrol dikembalikan tuh ke sistem operasi itu bila job tersebut sudah selesai. Jadi ketika kita mau mengembalikan atau mengontrol sistem tersebut itu setelah job tersebut telah selesai. Kemudian sistem operasi membaca dan menginisialisasi job berikutnya. Pada sistem ini telah dikenal piranti sekunder dengan kecepatan akses yang cukup tinggi, sehingga jumlah output persatuan waktu output meningkat. Ini adalah contoh dari strukturnya, yaitu input tab disk input komputer, dari output ya, dari tab atau disk output dan output. Masalah yang ada pada sistem ini adalah waktu tunggu yang lama bagi job-job pendek. Jadi masalah dalam ini output tab disk ini, tab and disk input itu masalahnya itu pada sistem ini tuh ya, itu waktu tunggunya yang lama bagi job-job, masalahnya itu. Teknik spooling ya. Teknik spooling diperkenalkan sebuah sistem pengumpulan job dengan menggunakan disk sebagai buffer penyimpanan yang besar. Hasil pembacaan dari piranti input disimpan ke disk dan juga sebagai tempat penyimpanan output sampai piranti output siap menerimanya. Program spooling menangkap setiap permohonan akses ke line printer dan kemudian menuliskan identitas permohonan ke dalam output dan dalam disk. Sistem time sharing. Sistem ini mengoperasikan model interaktif di mana banyak pemakai dapat langsung berhubungan dengan komputer melalui terminal. Jadi kalau kita ingin langsung berhubungan dengan komputer itu, model interaktifnya itu dalam pemakai itu bisa melalui terminal. Dan sistem ini mampu mengatur waktu pelayanan ke sejumlah pemakai yang mengakses bersamaan. Jadi dalam kalau semacam saya dan teman kita yang mengakses secara bersamaan, dia itu bisa mengatur pelayanannya. Jadi kita gampang dalam mengakses secara bersama-sama, jadi karena sudah diatur pelayanannya ke sejumlah pemakai. Kelima, sistem multiprocessing. Ini konfigurasi komputer dengan beberapa prosesor. Nah, dia terdapat lebih dari satu prosesor yang mengakses memori yang sama. Nah, konfigurasi yang digunakan bisa berupa master slave untuk mengurangi biaya instruksi dan pembebanan bersama. Sistem ini lebih fleksibel ya dan bersifat fault tolerance. Sistem itu mempunyai kemampuan untuk mendeteksi kerusakan dan kemungkinan perbaikannya. Jadi sistem multiprocessing ini tuh selain dia mempunyai kemampuan untuk mendeteksi kerusakan dan kemungkinan juga perbaikan, juga dia bisa mendeteksi tersebut apa yang terjadi dalam kerusakan maupun perbaikan. Dan sistem multiprogramming, suatu sistem di mana beberapa pemakai berkompetisi untuk menjadi resource komputer. Nah, di sini di sistem programming itu ada cara kerjanya tersebut. Nah, beberapa program sekaligus berada dalam memori utama dan proses dengan cepat akan berpindah dari suatu program ke program lainnya sesuai dengan algoritma penjadwalan yang digunakan. Jadi tujuannya juga ada untuk sistem ini, sistem programming, yaitu agar CPU atau central processing unit dan piranti output itu selalu sibuk setiap saat sehingga akan lebih optimal. Sistem ini juga bersifat multitasking dan multi-user. Dan terakhir, yang ketujuh, sistem real-time. Ini digunakan untuk mengontrol proses-proses dan peralatan pada suatu aplikasi industri. Nah, dia mempunyai cara kerja seperti sensor membawa data ke komputer, kemudian komputer menyelesaikan data tersebut dan mengatur penyesuaian yang mungkin untuk memodifikasi sensor input. Nah, konfigurasi sama dengan sistem time sharing.